Hai, perkenalkan nama saya Gina Sasabila dengan NIM D1C023033 angkatan 2023, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Jambi. Jadi, kali ini saya akan mewawancarai konsumen mengenai riset pasar. Yang pertama itu ada riset produk dan yang kedua itu ada riset harga. Untuk produknya itu adalah biskuit. Jadi, mari kita mulai. Baik. Di sini saya akan mewawancarain Ibu mengenai produk biskuit. Apa merek biskuit yang paling sering Ibu konsumsi? Biskuit Roma. Untuk alasan utama Ibu milih biskuit tersebut? Rasanya enak, harga terjangkau, mudah ditemukan di mana-mana. Bagaimana pendapat Ibu tentang rasa biskuit yang Ibu konsumsi? Rasanya manis, Untuk tekstur seperti apa yang paling Ibu sukai pada biskuit? renyah, Apakah Ibu lebih menyukai biskuit dengan isian atau tanpa isian? tanpa isian. Kenapa? Karena ini bisa dicelup di teh atau di kopi. Seberapa penting kemasan atau packaging dalam menarik minat Ibu beli biskuit? Karena kemasan menarik membuat saya tertarik. Apakah Ibu memperhatikan kandungan gizi dalam memilih biskuit? Enggak, Kenapa? karena tadi harga murah tadi. Apa kelebihan dari biskuit yang biasa Ibu konsumsi? Rasanya enak dan praktis, Apa kekurangan dari biskuit tersebut menurut Ibu? mudah hancur. Jika ada inovasi baru pada biskuit seperti rasa atau bentuk baru, apa yang Ibu harapin? Variannya mungkin rasanya ada rasa maca, rasa durian, dan lain-lainnya. Untuk kisaran harga biskuit yang biasanya Ibu beli berapa? Mungkin sekitar 8-10 lah. Untuk seberapa sering Ibu beli biskuit itu dalam satu bulan itu? Paling sebulan sekali. Kadang apa pengen dia beli kayak gitu. Apakah harga menjadi faktor utama dalam memilih biskuit? Iya, Kenapa? karena murah, banyak, itulah yang saya beli. Menurut Ibu, apakah harga biskuit yang Ibu beli saat ini sudah sesuai dengan kualitasnya? Sudah. Jika terdapat biskuit dengan kualitas lebih baik, tetapi harganya lebih mahal, apakah Ibu tertarik membelinya? Enggak duluan lah. Pada harga berapa Ibu merasa biskuit sudah tergolong mahal? Sekitar 20.000. Apakah Ibu lebih milih biskuit dengan harga murah meskipun kualitasnya biasa aja? Ya, ada apa-apa. Seberapa besar pengaruh diskon atau promo terhadap keputusan Ibu beli biskuit? Nah, itu semakin banyak diskon, semakinlah saya nak belinya. Jika harga biskuit favorit Ibu naik nih, apa yang akan Ibu lakuin? Tetap beli atau beralih merek? Atau berhenti beli? Kan apa mungkin pas ada duitnya baru saya beli. Menurut Ibu nih, berapa harga yang paling ideal untuk satu kemasan biskuit agar tetap terjangkau dan sesuai kualitas? 10.000 lah sampai 15.000. Oke, itu aja Ibu yang saya ingin wawancara. Makasih Bu. Sama-sama nak. Baik, saya akan mewawancari Bapak mengenai produk biskuit. Jadi, apa merek biskuit yang paling sering Bapak konsumsi? Roma. Untuk alasan utamanya, Bapak kenapa milih biskuit tersebut? Rasanya enak, Gimana pendapat Bapak tentang rasa biskuit yang Bapak konsumsi? rasanya manis dan gurih. Untuk tekstur seperti apa yang paling Bapak sukai pada biskuit? Renyah, Apakah Bapak lebih menyukai biskuit dengan isian seperti krim atau coklat atau tanpa isian? tanpa isian. Karena Karena lebih enak dan bisa dicelup di dalam kopi dan teh. seberapa penting kemasan atau packaging dalam menarik minat Bapak membeli biskuit tersebut? Karena apa? Karena kemasannya menarik dan membuat saya tertarik. Apakah Bapak memperhatikan kandungan gizi dalam memilih biskuit? Tidak,
Kenapa? Karena melihat harganya murah, Apa kelebihan dari biskuit yang biasa Bapak konsumsi? rasanya enak dan gurih, Untuk kekurangan dari biskuit tersebut menurut Bapak apa? mudah hancur. Jika ada inovasi baru nih pada biskuit, seperti rasa atau bentuk baru, apa yang Bapak harapkan? Paling seperti rasa sih, rasa supaya biasa ada varian baru gitu. Nah, untuk riset harga nih, berapa kisaran harga biskuit yang biasanya Bapak beli? Sekitar 10.000 sampai 15.000. Untuk seberapa sering Bapak milih biskuit dalam satu bulan? Ini satu atau dua dalam 1 bulan. Apakah harga menjadi faktor utama dalam memilih biskuit? Ya pasti harganya. Kenapa? Karena kan ikut keuangan di rumah juga. Menurut Bapak, apakah harga biskuit yang Bapak beli saat ini sudah sesuai dengan kualitasnya? Untuk sementara sudah sampai kualitasnya. Jika terdapat biskuit dengan kualitas lebih baik, tetapi harganya lebih mahal, apakah Bapak tertarik membelinya? Kalau untuk sementara belum tertarik ke produk lain. Pada harga berapa Bapak merasa biskuit sudah tergolong mahal? Itu di atas 20-an ke atas. Em, apakah Bapak lebih memilih biskuit dengan harga murah meskipun kualitasnya biasa aja? Ya pasti cari yang murah. Seberapa besar pengaruh diskon atau promo terhadap keputusan Bapak membeli biskuit? Semakin banyak diskonnya semakin banyak peminatnya. Jika harga biskuit favorit Bapak naik nih, apa yang akan Bapak lakukan? Tetap beli atau beralih merek atau berhenti membeli? Cari alternatif lain, paling harganya harga murah lagi. Menurut Bapak, berapa harga yang paling ideal untuk satu kemasan biskuit agar tetap terjangkau dan sesuai kualitas? 8.000 sampai 10.000. Oke, itu aja Pak yang saya akan wawancara. Oke. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Kakak. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Nahya Azhara. Oke, di sini saya akan mewawancarai Kakak mengenai riset pasaran gitu. Untuk yang pertama itu, apa merek biskuit yang paling sering Kakak konsumsi? Saya sih paling sering makan biskuit Roma sama Oreo. Untuk alasan utama Kakak milih biskuit tersebut, Alasannya sih rasanya tuh enak, terus gampang dicari juga, terus harganya tuh juga masih oke di kantong. pendapat Kakak tentang rasa biskuit yang Kakak konsumsi itu? Menurutku rasanya udah enak sih, nggak terlalu manis dan pilihan rasanya juga banyak. Tekstur seperti apa yang paling Kakak sukai pada biskuit itu? Kalau saya sih suka yang teksturnya renyah tapi nggak keras, jadi enak buat dimakan. Apakah Kakak lebih menyukai biskuit yang dengan isian seperti krim atau coklat atau tanpa isian? Kalau saya tuh lebih suka yang ada isinya, kayak krim atau coklat itu. Soalnya tuh lebih berasa dan nggak ngebosenin. Seberapa penting kemasan dalam menarik minat Kakak untuk beli biskuit tersebut? Kalau kemasan tuh lumayan penting sih, apalagi kalau menarik dan gampang dibawa. Tapi yang paling utama itu tetap rasanya. Apakah Kakak memperhatiin kandungan gizi dalam milih biskuit? Kadang sih saya lihat kandungan gizinya, terutama gula sama lemak. Tapi nggak selalu juga jadi patokan utama saya. Untuk kelebihan dari biskuit yang biasa Kakak konsumsi itu apa, Kak? Untuk kelebihannya itu rasanya tuh enak, teksturnya yang pas, sama tersedia di toko terdekat sih. Kalau kekurangannya, Kalau kekurangannya tuh kadang terlalu manis dan cepet bikin enek kalau makannya kebanyakan. jika ada inovasi baru pada biskuit nih, seperti rasa atau bentuk baru, apa yang Kakak harapin?
Kalau ada inovasi baru sih, saya pengennya ada rasa yang unik, bentuk yang lucu, terus pilihan rasanya tuh lebih banyak dan lebih sehat kayak rendah gula. Baik, berapa kisaran harga biskuit yang biasanya kakak beli? Biasanya sih saya beli biskuit tuh di kisaran harga 5.000 sampai 15.000-nya per bungkus. Untuk seberapa sering kakak beli biskuit dalam satu bulan? Kayaknya sih 3 kali dalam sebulan beli biskuit. Apakah harga menjadi faktor utama dalam milih biskuit? Harga sih lumayan jadi pertimbangan ya, apalagi kalau lagi hemat. Tapi tetap lihat rasa juga. Kadang kalau murah tapi rasanya nggak enak kan. hmm, Menurut kakak nih, apakah harga biskuit yang kakak beli saat ini sudah sesuai dengan kualitasnya? Menurut saya sih sejauh ini harganya masih sesuai sama kualitasnya. Apalagi kan yang saya suka itu mereknya terkenal. Kalau terdapat biskuit dengan kualitas lebih baik, tetapi harga lebih mahal, apakah kakak tertarik untuk belinya? Tertarik sih, eh, asal bedanya nggak terlalu jauh dan kualitasnya itu memang lebih bagus. Untuk harga berapa kakak merasa biskuit itu sudah tergolong mahal? Kalau udah di atas 20.000 per bungkus sih, per bungkus yang kecil itu menurut saya udah mahal. Apakah kakak lebih milih biskuit dengan harga murah meskipun kualitasnya biasa aja? Atau sebaliknya? Kadang sih iya, apalagi kalau lagi pengen ngemil aja. Tapi kalau rasanya nggak enak, biasanya nggak beli lagi. Seberapa besar pengaruh diskon atau promo terhadap keputusan kakak beli biskuit? Lumayan besar sih pengaruhnya. Kalau ada diskon atau promo, biasanya saya jadi lebih tertarik buat beli. Jika harga biskuit favorit kakak naik, apa yang kakak lakuin? Tetap beli, atau beralih merek, atau berhenti beli? Kalau harga naik sih mungkin masih bisa beli sesekali, tapi bisa juga coba merek lain yang lebih murah. Untuk terakhir nih kak, menurut kakak, berapa harga yang paling ideal untuk satu kemasan biskuit agar tetap terjangkau dan sesuai kualitas? Menurut saya sih harga yang ideal itu sekitar 5.000 sampai 15.000 bungkus kecil yang masih terjangkau tapi kualitasnya juga oke. Oke kak, itu aja yang ingin saya wawancarai. Terima kasih kak atas waktunya. Iya, sama-sama.